Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang pemanasan global dan emisi karbon. Nah, dalam video ini kita akan membahas apa dampak, solusi dan langkah apa yang diambil oleh dunia internasional mengenai gejala pemanasan global. Pemanasan global berdampak pada perubahan cuaca yang tidak menentu. Gunung-gunung es di utara akan mencair yang menyebabkan naiknya permukaan air laut. Daerah tropis akan menjadi lebih lembab karena akan lebih banyak air menguap dari lautan. Kelembapan yang tinggi di daerah tropis ini selanjutnya akan berdampak pada peningkatan curah hujan. Nah, perubahan yang terjadi tersebut juga akan mempengaruhi kegiatan pertanian. Pemanasan global juga berdampak pada kesehatan manusia. Akibat dari peningkatan suhu dan banyaknya polutan di udara dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada organ paru-paru dan jantung. Kemudian solusi apa yang dapat kita berikan dalam menekan laju pemanasan global ini? Pertama, bijak dalam menggunakan bahan bakar. Kedua, bijak dalam menggunakan listrik. Ketiga, menggunakan energi terbarukan. Keempat, melakukan reboisasi. Kemudian langkah apa yang diambil oleh dunia internasional dalam menangani gejala pemanasan global ini? Jadi pada tahun 1997, rapat tahunan COP atau Conference of the Party 3 yang dilaksanakan di Kyoto, yang diadakan oleh United Nations Framework Convention of Climate Change, mengeluarkan Kyoto Protocol yang mengharuskan negara maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK sebesar 5% dari level tahun 1990 pada periode 2008 sampai 2012. Nah, berdasarkan hasil protokol Kyoto tersebut, diperkirakan banyak negara maju yang tidak bisa mengurangi emisi di negaranya. Oleh karena itu muncul mekanisme perdagangan emisi yang memperbolehkan setiap negara maju bekerja sama dengan negara berkembang untuk memenuhi target tersebut. Maka protokol Kyoto ini membuat suatu kebijakan yang mana dapat membantu negara maju dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mekanisme yang sering kita sebut dengan flexible mechanism. Nah, mekanisme tersebut diantaranya joint implementation, International Emission Trading, dan Clean Development Mechanism. Nah, kemudian Dewan Iklim PBB atau Intergovernmental Panel on Climate Change atau lebih kita kenal dengan IPCC, ini merupakan badan internasional yang menilai perubahan iklim yang tersusun dari 195 negara di dunia, serta ribuan pakar atau ilmuwan lingkungan internasional secara sukarela dalam menganalisis perubahan iklim. Yang selain menganalisis juga menyarankan bagaimana cara penanggulangan dari perubahan iklim tersebut. Nah, IPCC ini didirikan pada tahun 1988 oleh PBB melalui dua organisasi, yaitu World Meteorological Organization dan United Nations Environment Program. Tujuan dari IPCC ini adalah untuk menilai informasi ilmiah yang relevan dengan perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia, dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia, dan pilihan untuk adaptasi dan mitigasi. Kemudian, negara-negara maju seperti Australia, Kanada, India, Jepang, Republik Rakyat Cina, dan Korea Selatan membentuk suatu organisasi internasional atau kerjasama internasional yang bersifat sukarela pada tahun 2005, 28 Juli 2005, yang disebut dengan Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate. Jadi, kerjasama antara negara-negara ini bekerja sama dalam mengembangkan transfer teknologi yang mana memungkinkan terjadinya pengurangan emisi gas rumah kaca yang mana bersesuaian dengan UNFCCC dan perangkat internasional lain seperti Kyoto Protocol. Kemudian Montreal Protocol, perjanjian yang dibentuk pada tahun 1987 dan berlaku pada 1 Januari 1989. Nah, tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mencegah penipisan lapisan ozon.
hasil kesepakatan dari perjanjian ini adalah mengurangi penggunaan hidrokarbon dan kelompok halogen yang disinyalir sebagai penyebab penipisan lapisan ozon.